Marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat menghadiri acara di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Andita selaku pembawa acara pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Kang Andika selaku Ketua Himpunan Administrasi Keuangan Publik. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Dandi Muhammad Arafat selaku perwakilan dari Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Publik, serta tak juga lupa saya ucapkan selamat datang kepada Kang Kiki Gumelar selaku pembicara pada webinar siang hari ini, serta para teman-teman yang hadir pada webinar kewirausahaan. Sebelum kita memulai rangkaian acara webinar kewirausahaan, akan ada beberapa sambutan yang disampaikan. Untuk sambutan yang pertama, ada dari Teh Aurel Fatin Falihah selaku Project Officer Webinar Kewirausahaan. Kepada Teh Aurel, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Teh Andita untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Kang Andika selaku Ketua Himpunan Administrasi Keuangan Publik. Yang kami hormati kepada Kang Arafat selaku perwakilan Prodi Administrasi Keuangan Publik. Yang kami hormati kepada Kang Kiki Gumelar, SST MM Par selaku pembicara. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir di webinar pada siang hari ini serta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar kewirausahaan ini. Mungkin saya mau sedikit memberitahu ya ke teman-teman semua nih, karena pada webinar kewirausahaan ini kami mengusung tema Let's Open Your Mind to be Young Entrepreneur, dikarenakan tema tersebut sekiranya dapat ya untuk dapat membuka mindset atau pikiran atau menjadi memiliki gambaran untuk masyarakat khususnya generasi milenial untuk menjadi seorang entrepreneur. Apalagi pada era digital seperti saat ini dibutuhkannya anak-anak muda untuk menciptakan lapangan kerja yang baru yang salah satunya dengan berwirausaha. Oke, maka dari itu semoga dengan berlangsungnya acara webinar kewirausahaan kali ini dapat memberikan banyak sekali pembelajaran untuk teman-teman semua mengenai dunia kewirausahaan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Aurel atas sambutannya. Langsung saja untuk sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Administrasi Keuangan Publik. Kepada Kang Andika, kami persilahkan. Suaranya terdengar nggak? Ya, terdengar, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ketua Program Studi yang diwakili oleh Kang Arafat. Kemudian yang terhormat Kang Kiki Gumelar selaku pembicara sekaligus owner dari Cokodot. Dan yang terhormat kepada Project Officer jajarannya, para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan juga teman-teman yang ada di platform Zoom kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul dalam keadaan yang insya Allah selalu sehat, terus dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, HIMAKP menghadirkan suatu rangkaian kegiatan yang merupakan gagasan dari Divisi Kewirausahaan nih teman-teman. Nah, ini merupakan webinar kewirausahaan yang digagas oleh Divisi Kewirausahaan yang tentunya memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh Divisi Kewirausahaan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau berwirausaha itu merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi pengangguran. Kalau kalian tahu, kalau di dunia ini, sebenarnya kata dosen aku tuh pernah bilang kalau Indonesia itu hanya membutuhkan 2%. Hanya 2% dari jumlah penduduk agar bisa memajukan Indonesia. Hanya 2% seorang entrepreneur dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, yang kita tahu juga, sebenarnya di dunia ini ada dua, ada soft skill, ada hard skill. Untuk kalian gapai untuk menjadi seorang, apa yang bisa dibilang orang sukses gitu loh. Kita bisa mengembangkan sisi hard skill, kita bisa mengembangkan sisi soft skill. Hard skill itu berdasarkan apa yang kalian pelajari akademik. Soft skill itu berdasarkan dari luar itu. Nah, dosen aku bilang seperti itu katanya. Kalau ketika kita tidak berhasil memaksimalkan sisi hard skill-nya, kita bisa memaksimalkan sisi soft skill-nya. Karena wirausaha itu hanya semua orang bisa melakukannya, asalkan niat, istiqomah,
dan selalu berusaha dan nggak pernah putus asa gitu. Nah, makanya sesuai dengan tema kali ini, kita tuh ingin membuka pikiran kalian kalau dunia entrepreneur tuh bukan dunia sembarangan doang gitu. Buktinya 10 orang terkaya yang ada di kita itu, 10 orang terkaya yang ada di dunia, itu 10-nya bukan pegawai, tapi orang berwirausaha gitu. Jadi makanya harapannya semoga teman-teman setelah dari ini mungkin akan ada tips dan trik dari Kang Kiki juga yang lebih fasih dari pengalaman-pengalaman yang udah dijalaninya, sampai aku lihat Instagramnya luar biasa banget, udah berkeliling negeri, itu keren banget. Makanya nanti teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika ingin kalian ada yang merasa pengen ditanyakan, tanyakan aja, karena biasanya pebisnis itu sering-sering harus mengambil suatu ilmu dari berbagai macam referensi gitu. Ya, selebihnya aku ngucapin juga terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan dan juga menyelenggarakan acara ini dengan baik. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan apapun indikator yang ingin dicapainya, semoga bisa tercapai. Dan kepada para peserta yang ada di Zoom, yang alhamdulillah ada 72 peserta kurang lebih, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi hal-hal positif di hari menjelang weekend ini. Terima kasih atas perhatiannya. Enjoy pada saat menjalankan acaranya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Andika atas sambutannya. Untuk sambutan yang terakhir, ada dari perwakilan Ketua Program Studi Administrasi Keuangan Publik kepada Dendi Muhammad Arafat, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Andita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul bersama menambah pengetahuan dan wawasan yang baru. Perkenalkan, saya Arafat di sini yang menggantikan Ketua dan juga Sekretaris Program Studi Administrasi Keuangan Publik yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus HIMAKP yang selalu semangat mengadakan program kerja yang kali ini mengangkat tema dunia kewirausahaan gitu. Dan aku juga pun mengucapkan terima kasih kepada Kang Kiki Gumelar yang telah bersedia menjadi keynote speaker pada webinar kali ini. Dan tentunya kepada rekan-rekan peserta yang dengan semangat berpartisipasi pada webinar kali ini di tengah keterbatasan. Semoga dengan adanya webinar kali ini, lahirlah mindset-mindset baru, dan lahirlah banyak entrepreneur-entrepreneur muda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dandi atas sambutannya. Nah, karena tadi kita sudah melewati beberapa sambutan-sambutan, udah mulai dari project officer sampai para staff-staff atau yang berkepentingannya luar biasa banget di himpunan ataupun di program studi administrasi keuangan publik ini. Nah, kita akan langsung nih, nggak langsung sih, maksudnya kita sudah mulai mendekat ke inti dari acara webinar kewirausahaan ini. Webinar kewirausahaan yang sedang berlangsung ini, seperti yang tadi sudah dibilang, memiliki tema Let's Open Your Mind to Be Young Entrepreneur. Nah, ngomong-ngomong tentang entrepreneur nih teman-teman, entrepreneur itu merupakan orang yang melakukan kegiatan dari entrepreneurship itu sendiri. Maka dari itu, untuk menambah wawasan teman-teman tentang entrepreneur, pada webinar kami kali ini akan kami datangkan nih seseorang yang terjun di bidang entrepreneurship juga nih. Nah, kayaknya kelihatannya kalau aku lihat dari Zoom aku sendiri sih teman-teman udah pada menunggu banget kali ya siapa nih. Tapi tadi sudah disebut-sebut juga namanya oleh beberapa tadi sambutan-sambutan udah dikasih tahu, yaitu Kang Kiki Gumelar. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin membacakan CV dari Kang Kiki Gumelar. Jadi, Kang Kiki Gumelar ini merupakan lulusan dari Master Manajemen Pariwisata Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Indonesia di Semarang. Dan sekarang, Kang Kiki Gumelar ini menjadi Direktur PT Tama Coklat Indonesia yang salah satu produknya itu ialah Cokodot. Nah, mungkin gak usah berlama-lama lagi karena tadi Kang Kikinya juga udah memberi salam nih, kelihatannya udah, aku pun udah gak sabar ya nih ya Kang ya. Oke, mungkin gak usah berlama-lama lagi, mangga kepada Kang Kiki, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang, rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Keuangan Publik dari Unpad. Saya sangat senang sekali mendapatkan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan bercerita tentang apa yang saya lakukan selama kurang lebih 10 tahun membangun usaha. Baik, di sini rekan-rekan juga bisa langsung lihat bahan yang sudah disiapkan. Saya memimpin perusahaan bernama PT Taman Coklat Indonesia. Di situ bisa dilihat lambangnya dengan bentuk lonjong dengan warna kuning, artinya adalah bersinar. Jadi selalu menyinari lingkungan sekitar dengan warna coklat di tengahnya, yaitu dengan basic olahan coklat, tertuang di situ tulisan coklat dengan titik 3, yaitu langkah 1, 2, 3, di mana semua niat itu kita harus diupayakan ingin terus berkembang, dan dengan nama Tama, yaitu dari nama anak saya. Dan brand color identity yang saya usung adalah kuning dan coklat, karena memang perpaduan kuning dan coklat itu adalah warna yang saya sangat sukai. Berikutnya, saya akan bercerita tentang sejarah dari lahirnya Cokodot. Jadi waktu itu saya tinggal di Yogyakarta, saya dari kuliah langsung bekerja dan kurang lebih 7 tahun saya mengalami dunia pekerjaan. Dari lulus SMA saya langsung, karena saya kuliah sekolah dari SD, dari TK sampai SMA itu di Garut. Saya kuliah di Yogyakarta waktu itu, dan dari tahun 98 lulus SMA itu saya nggak jarang pulang ke Garut kecuali untuk Lebaran saja. Nah, tahun 2009 itu ada semacam kangen ingin pulang kampung. Jadi besar keinginan saya untuk balik ke Garut, bagaimana caranya. Waktu itu April 2009 ibu saya bawa dodol ke Jogja sebagai oleh-oleh, dan biasanya kalau dodol itu kalau saya taruh di meja nggak pernah saya makan karena ya jarang ya saya makan dodol waktu itu. Tetapi secara tidak sengaja, waktu itu saya lagi di dapur membuat coklat, karena saya suka sekali mengolah coklat, membuat permen coklat, membuat cake Black Forest, cake siram coklat seperti itu ya. Itu saya tidak sengaja nyemplungin si dodol ke coklat, diisi sebagai candy ya, sebagai isian dari coklat, terus saya buat dan sesudah jadi saya makan, loh kok enak ya waktu itu saya bikin. Jadi saya menciptakan yang akhirnya dengan nama Cokodot itu secara tidak sengaja. 2009 akhirnya saya berpikir, kayaknya produk ini yang akan bikin saya pulang kampung ke Garut. Jadi waktu itu saya dari Jogja, bulan Juli, saya masih dalam keadaan kerja, saya pulang ke Garut, menawarkan ke beberapa tempat, ke hotel, toko oleh-oleh di Garut, yang notabene sebagian besar menolak karena namanya aneh, Cocodot. Kalau orang Sunda bilang cocodot. Kalau saya sih manggilnya Cokodot ya, coklat. Coklat dodol Garut. Jadi awalnya itu adalah singkatan, coklat with dodol Garut. Tetapi Cokodot seiring berjalan menjadi sebuah brand, merek, dan setiap kali itu media terkecoh berpikir bahwa Cokodot itu adalah jenis makanan baru. Tapi dalam hal ini kami diuntungkan karena dengan banyaknya pemberitaan di media, akhirnya brand kita bisa meningkat gitu ya. Nah, PT Taman Coklat Indonesia itu sebenarnya lahir di tahun 2011, karena awal 2009 itu kita berdiri hanya sebagai badan usaha perorangan UD. Nah, saya tertantang bagaimana cara membesarkan perusahaan. Akhirnya tahun 2011 kami merubahnya menjadi PT gitu, karena saya ingin belajar. Dan ternyata background kuliah saya memang di pariwisata, juga ketika kita menjadi pemimpin perusahaan, semua ilmu tuh harus tahu, tidak hanya sebagai pengetahuan tentang makanan, tetapi bagaimana mengolah sumber daya manusia, lalu eh, pembukuan, lalu bagaimana memimpin sebuah perusahaan, itu luar biasa ya. Semua ilmu harus kita bisa mau pelajari gitu. Lalu brand yang selanjutnya saya jadi kalau udah nyiptain satu merek itu kita ketagihan ya.
selain coklat isi dodol, akhirnya saya membuat coklat-coklat yang dikawinkan dengan biji kopi, dengan teh. Itu yang membedakan Cokodot itu berbeda dengan produk coklat yang lainnya karena kita mengangkat benar-benar potensi alam Indonesia gitu ya. Bahkan coklat yang saya buat juga dikawinkan dengan kehidupan sosial masyarakat dan justru itu alhamdulillah berhasil. Jadi peluang-peluang itu yang saya lihat yang akhirnya Cokodot bisa terus berkembang sampai 10 tahun sekarang ini dan alhamdulillah bisa diterima oleh konsumen. Lalu selain Cokodot, kita juga sudah mengeluarkan beberapa brand seperti Nibs, Gumsberry, lalu ada Rosso, ada Olga dan ada Chocomine gitu ya. Berikutnya. Ya, sebagai perusahaan kita sendiri itu di sini rekan-rekan perlu diketahui bahwa setiap kita membangun usaha itu harus punya visi. Visi itu adalah mimpi, tujuan atau target. Karena kalau kita tidak punya mimpi atau target, kita hanya melakukan aktivitas tanpa goals yang akan kita tuju. Jadi semuanya itu akan percuma. Jadi kita cuman melakukan aktivitas tanpa suatu tujuan itu juga hanya membuang waktu. Akhirnya kita ini harus punya visi. Nah, visi kami adalah menjadikan produk yang kami produksi itu menjadi brand image coklat Indonesia yang dikenal oleh dunia. Makanya dalam menciptakan target itu, kita melakukan beberapa misi. Misinya yaitu yang pertama adalah membuka cabang, outlet, atau galeri, dan mendistribusikan ya, jadi memasarkan produk kita dengan merata ke seluruh Indonesia. Lalu mengenalkan budaya daerah melalui kemasan, jadi setiap daerah itu kita beda. Jadi kalau dilihat Cokodot Garut, Cokodot Bali, Cokodot Jogja itu akan berbeda, tidak sama kemasannya. Baik dari apa yang kita angkat di setiap daerah itu akan berbeda. Lalu yang berikutnya adalah memberikan nuansa baru dalam konteks buah tangan. Kalau kita lihat beberapa buah tangan yang kita lihat di Indonesia itu hanya dikemas oleh plastik. Kalau dengan plastik itu apa bedanya dengan kita beli di supermarket atau di pasar. Jadi bagaimana kita meningkatkan value produk yang kita ciptakan sebagai buah tangan supaya dengan bangga orang bisa mempresent ke seseorang yang akan kita kasih seperti itu. Lalu mengenalkan coklat khas Indonesia ke dunia. Nah, ini beberapa kali Cokodot mewakili Indonesia ke kancah internasional. Kita sudah mengikuti beberapa pameran di luar negeri, yaitu misalkan kita di Salon du Chocolat di Paris itu 2 tahun berturut-turut mewakili Indonesia dan alhamdulillah sebenarnya saya pertamanya nggak percaya diri karena apa, coklat yang saya bawa itu kalau dibandingkan dengan coklat luar negeri, waduh ya Eropa itu pasti yang namanya coklat itu sudah menjadi trendsetter. Coklat dengan raspberry, strawberry, semua ya dengan berry-berryan atau dengan liker. Pas saya bawa dari Indonesia itu coklat dengan rasa jamu, coklat dengan isi dodol, coklat dengan rasa kopi, teh gitu. Tapi ternyata itu menjadi keunikan. Bayangkan Indonesia dijajah oleh dulu penjajah itu hampir berapa ratus tahun itu karena rempah-rempah. Dan ternyata ketika saya membawa coklat dengan rasa rempah ke Eropa itu menjadi daya tarik tersendiri dan alhamdulillah waktu itu stand Indonesia diliput oleh media Brazil dan Jepang. Dan itu akhirnya yang bisa meningkatkan kepercayaan diri lebih dan akhirnya ketika tahun berikutnya kita mengikuti pameran, saya mempersiapkan dengan baik ciri khas Indonesia yang saya angkat kembali di pameran internasional begitu. Dan selain itu, ketika kita pameran di luar negeri, kita juga harus mengenal karakter negara tujuan. Seperti saya Ini sepertinya Kang Kiki ada kendala sinyal ya? Kang Kiki? Sepertinya ada kendala deh. Oh iya. Coba, mungkin bisa. Oke, maaf, udah menyambung kembali? Oke, sudah Kang. Oke, tersambung ya? Iya, iya. Oke.
Oke. Nah, ini ya sedikit sinyalnya sedikit jelek di sini. Kebetulan saya lagi ada di Jogja ini. Oh, Eee, saya lanjutkan kembali. Jadi ketika kita, promosi di daerah Arab Saudi itu orang-orang cenderung menghindari manis. Lalu saya pernah juga yang, pameran ke daerah Maroko, itu Afrika Utara juga sama, karakteristiknya juga tidak menyukai manis. Akhirnya ya kita sedikit, mengurangi atau membuat sebuah produk yang memang disesuaikan dengan daerah negara tujuan. Tolong, moderator apa saya bicaranya kecepatan atau tidak ya? Halo? ya, Masih bisa masih dipahami ya? paham, Kang. Masih Oke, baik. aman. Selanjutnya, boleh berikutnya. Ya, mungkin bisa di next. Baik, oke. Ya, rekan-rekan, di sini saya ingin berbagi juga beberapa produk yang memang saya sudah jadi membuat sebuah produk itu pasti kedagihan bikin produk yang lain. Dan akhirnya, varian yang kita ciptakan itu, banyak sekali. Nah ini saya cerita tentang, itu, setelah 5 tahun usaha. Jadi 2014 saya baru bangun pabrik. Boleh tahu kenapa ini saya bangun pabrik itu bukan karena kebutuhan produksi, tetapi, waktu itu banyak konsumen yang nanya pabriknya di mana. Saya bingung karena waktu itu Cokodot itu bisa menghasilkan produk dengan kualitas pabrikan, tetapi dibuat secara rumahan. Jadi karena kita kan saya berawal dari satu orang karyawan, lalu bertambah menjadi 6, lalu bertambah menjadi 19, lalu 35, lalu 75, langsung 100 orang lebih dan bahkan, bisa 200 orang lebih waktu itu. Jadi, kita bertahap membesar dan saya juga memperbesar wilayah pemasaran, tapi ya karena waktu itu karena kita memang UKM, saya bingung, "Aduh ini kayaknya harus saya bikin pabrik," karena udah banyak yang nanya pabrik. Akhirnya saya bangun pabrik karena memang banyak yang nanya pabrik. Sampai akhirnya saya mempersiapkan beberapa ruangan yang akhirnya nanti bisa, menjadi sebuah ruangan alih teknologi dengan adanya mesin-mesin yang bisa dipasang di pabrik. Jadi, bisa eee, ketahui bahwa Cokodot itu awal mula saya modal itu 17 juta dari uang kartu kredit. Saya waktu itu, memang kerja di Jogja itu tapi gaji saya itu numpang lewat ya. Di 25 saya terima gaji, kayaknya cuman sehari karena apa, udah pos-posnya, udah bayar ini, bayar itu, bayar ini. Akhirnya saya nggak punya modal waktu itu buat bikin usaha di Garut. Jadi pas pulang dari Jogja ke Garut itu, ibu saya nawarin, "Ini ada kartu kredit," katanya. Ya udah daripada digunting saya pakai dulu untuk modal awal. Jadi waktu itu saya luar biasa, 10 tahun yang lalu, saya benar-benar memanfaatkan kepercayaan dari ibu saya untuk memakai kartu kredit sebagai modal awal untuk membangun usaha Cokodot. Dan sekarang ada kantor yang luar biasa representatif dengan luas kurang lebih 3.000 meter. Jadi, ini benar-benar, apa ya, suatu kebanggaan untuk saya untuk terus mengembangkan produk yang saya ciptakan, ya. Oke, berikutnya. Baik, ini ada kalau di usaha makanan mungkin rekan-rekan dari administrasi keuangan publik ini, bisa mengetahui bahwa kalau kita berbisnis itu macam-macam ya. Kebetulan saya ini di bisnis kuliner, ini ada sebuah persyaratan. Berbeda dengan bisnis-bisnis lainnya seperti boneka atau apa itu ada SNI lah namanya. Ini kalau di makanan itu ada HACCP ya. Ini adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi, ini adalah jaminan keamanan mutu pangan. Jadi ini adalah jaminan untuk kepada konsumen mengkonsumsi produk yang kita ciptakan, yang kita produksi. Supaya ketika ada konsumen ini, mengunjungi pabrik kita itu secara yakin bahwa kita mengikuti, apa ya, hygiene sanitasi. Jadi benar-benar, bersih, benar-benar, apa namanya, GMP standarnya itu dijalankan, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau sekarang lagi musim pandemi ya kan harus cuci tangan, harus pakai masker. Sebenarnya kalau di pabrik-pabrik makanan itu memang dari dulu sudah dijalankan seperti itu. Karena memang, kita ketika mengerjakan makanan itu nggak boleh ada yang berbicara sampai misalkan, apa, muncat-muncat dari mulut itu nggak boleh ya. Terus, tangan juga tidak boleh bersentuhan langsung dengan produk yang dibuat. Jadi
sebenarnya kalau orang-orang yang sudah berkecimpung di makanan itu, apalagi yang sudah mengikuti HACCP, ini pasti sudah bisa jelas tahu keamanan terhadap makanan yang kita ciptakan gitu, yang kita produksi. Baik, berikutnya. Nah, ini satu penghargaan yang sangat luar biasa. Jadi ini sebagai beban untuk saya untuk mengajak para generasi muda di Indonesia terus berkarya. Ternyata ketika kita balik kampung, pulang ke rumah, menciptakan sesuatu yang punya value, nilai tambah. Alhamdulillah Cokodot sendiri punya prestasi, yaitu produk nasional dengan kemasan tradisional terbaik sedunia tahun 2011 di pameran Tutto Food Milan, Italia. Waktu itu produk kami dibawa oleh Kementerian Perekonomian dan langsung didaftarkan mengikuti kompetisi dan bisa mengalahkan semua peserta dari seluruh penjuru dunia. Ini luar biasa, yang akhirnya ini membangun lagi kepercayaan diri saya untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas dan menjadi identitas dari Indonesia. Oke, berikutnya. Lalu penghargaan nasional berikutnya, Cokodot ini meraih penghargaan One Village One Product. Ya, jadi produk satu kampung satu produk lah kalau di translate ya. Jadi ini program yang disadur oleh pemerintah Indonesia dari negara Jepang dan Thailand, bagaimana membedakan sebuah produk dari sebuah daerah. Dan alhamdulillah, Cokodot sekarang menjadi produk bintang 5, satu-satunya produk makanan dengan bintang 5 dari Indonesia. Berikutnya. Nah ini Cokodot juga, PT Taman Coklat Indonesia sebagai IKIM, maaf ini yang bintang 5 ya, jadi bintang 4, 2 tahun berturut-turut, lalu ini yang bintang 5 ya, selanjutnya. Dan alhamdulillah saya sendiri mendapatkan jasa Upakarti langsung dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kepeloporan saya membina beberapa UKM di Kabupaten Garut, yang akhirnya juga saya seperti acara hari ini bisa berbagi dengan rekan-rekan dari FISIP Unpad di sini untuk bagaimana menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan generasi muda sekarang untuk yakin dan mengumpulkan keyakinan yang kuat untuk berwirausaha. Selanjutnya. Dan ini yaitu Pangan Award Nasional ya. Tahun 2010 saya terima dari Bapak Wakil Presiden, Bapak Budiono waktu itu. Saya dalam menciptakan coklat isi dodol itu saya dapat Pangan Award Nasional. Lalu tahun 2016 saya menciptakan lagi coklat dengan isi biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia dan mendapatkan Pangan Award kembali. Selanjutnya. Dan ini Bakti Koperasi dan UKM, PT Taman Coklat Indonesia memperoleh penghargaan UKM terbaik nasional pada tahun 2017 dari Bapak Presiden Jokowi. Selanjutnya. Nah ini mimpi ya, semua berawal dari mimpi. Saya membuat rangkaian Cokodot World, dunia Cokodot, di mana nantinya ada satu yang kiri atas itu di Jian Coklat, galeri pertama itu akan menjadi Cokodot World The Kingdom. Lalu saya sudah membuat satu Cokodot World The Castle atau Istana Cokodot di pusat kota Garut. Lalu yang kanan bawah saya sudah membuat Cokodot World Coklat Education, jadi sebagai wisata edukasi coklat. Jadi saya menciptakan bagaimana Garut itu menjadi daerah tujuan wisata kuliner. Saya memperkaya kuliner baru yaitu coklat. Dan sebenarnya kalau saya cerita tentang Garut, Garut itu adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melahirkan industri coklat terbesar di Asia Pasifik. Mungkin teman-teman ada mengenal satu brand yang besar di supermarket, itu sudah banyak, itu lahirnya di Garut. Jadi tanpa alasan memang saya mengembangkan olahan coklat ini di Garut, karena saya juga ingin mengenalkan bahwa Garut adalah kabupaten yang bersejarah terhadap produk coklatnya. Dan alhamdulillah ternyata ketika saya memulai menggaungkan coklat isi dodol dan langsung dikenal, dan selain Garut itu dikenal sebagai
kota dodol juga bisa dikenal sebagai kota coklat. Dan di kiri sebelah bawah itu saya ada galeri juga di Bali karena saya tahu PT Taman Coklat Indonesia ini kiblatnya adalah produk tourism atau produk pariwisata, di mana kita mengarah kepada buah tangan atau oleh-oleh. Jadi setiap kota wisata di Indonesia kita bidik sebagai pengembangan produknya. Jadi selain di Bali juga kami mengembangkan di Yogyakarta, di Malang, di Surabaya, dan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Berikutnya. Nah, kalau saya belajar tentang brand atau merek, jadi dulu ini saya cerita ya, karena ini ilmu yang sangat mahal sebenarnya. Jadi dulu kalau ke Garut, itu banyak baligo-baligo gede yang nampangnya itu saya sendiri, Kiki Gumelar, dengan produk coklat. Tapi teman-teman dari luar daerah selalu nanya, itu kamu kenapa di baligo? Katanya calon bupati atau calon dewan atau gimana gitu. Nah, akhirnya saya berpikir, oh iya juga ya, karena saya punya usia, saya punya umur, suatu saat juga saya ada, tapi bagaimana saya bisa menjaga brand saya berkelangsungan terus-menerus, dan akhirnya saya mengganti sosok diri saya sendiri dengan sosok Dombi sebagai ikon dari Cokodot, karena saya juga belajar ketika saya sudah berkeliling dunia itu, saya belajar dari tokoh Mickey gitu, yang dari kecil sampai sekarang Mickey Mouse tuh ya segitu-gitu aja, nggak pernah tua gitu ya. Lalu Donald Duck kayak gitu. Jadi tokoh-tokoh kartun juga bisa saya pelajari, yang akhirnya saya berpikir harus ada sosok yang menggantikan saya untuk merepresentasikan produk yang saya buat. Akhirnya lahirlah Dombi, domba Indonesia asalnya itu, sebagai ikon dari Cokodot. Berikutnya. Dan ini saya cerita tentang brand. Cokodot ini adalah perubahan yang ketiga. Jadi di sini kita membuat merek itu tidak asal membuat merek, tetapi saya harus ada artinya. Cokodot itu dengan lingkaran C-nya itu sebagai adukan coklat, lalu ada titik setelah T itu artinya leker atau enak, dan ada R di atasnya itu sebagai sudah terregister, dan Indonesian Coklat adalah sebagai identitas bahwa Cokodot adalah coklatnya Indonesia. Berikutnya. Nah, ini kalau saya cerita tentang produk yang awal saya ciptakan adalah coklat isi dodol. Ini ada 5 varian di paling kiri atas. Itu adalah coklat isi dodol edisi gunung. Jadi kalau saya cerita itu ada Gunung Haruman, gunung paling gagah di Garut, isinya coklat dark, coklat hitam. Lalu ada coklat Talaga Bodas. Bodas itu artinya putih, berarti di dalamnya adalah coklat putih. Lalu ketika rekan-rekan berdiri di tengah-tengah kota Garut, itu ada Gunung Cikuray, Papandayan, dan Guntur. Akhirnya 3 coklat tersebut saya kasih coklat milk, karena coklat susu itu coklat yang paling diminati oleh banyak konsumen. Nah, konsep seperti ini yang diusung oleh Cokodot itu, kenapa konsumen harus membeli Cokodot, karena kita punya nilai cerita, nilai lebih, added value dalam produk yang kita ciptakan, jadi tidak hanya sekedar membuat sebuah produk. Lalu di bawahnya ada coklat Garut Gelis dengan besek cantik warna-warni, itu yang mendapatkan penghargaan dari Milan Itali. Lalu ada coklat Garut juga, ada coklat Cangkuang. Nah, itu akhirnya ketika wisatawan datang ke Garut, itu Cokodot menjadi dinas pariwisata swasta, karena konsumen ketika membaca kemasan Cokodot itu terkandung informasi pariwisata di daerah Garut. Oke. Betul. Nah, berbeda sekali dengan produk dari Yogyakarta. Kita mengemas produk yang kita jual di daerah Yogyakarta itu dengan kemasan-kemasan yang berkaitan dengan pariwisata Yogyakarta, juga apapun yang orang merepresentasikan kota Jogja tersebut ya. Jadi di sini ada Malioboro, ada Jogja Lovely City, ada Jogja mau kemana saja, dan I Love Jogja. Berikutnya. Lalu dengan Bali itu pun sama ya. Jadi kalau saya ini pengalaman, saya cerita waktu itu saya membuat coklat isi dodol dengan kemasan Garut, saya kirim ke Bali.
Waktu itu pas dijual di Bali tuh nggak ada yang keluar, karena berpikir orang yang ke Bali nggak nyari Gunung Papandayan, nggak nyari Babancong Garut gitu ya. Orang yang ke Bali nyarinya Joger, nyarinya Leak gitu ya, nyarinya apa itu namanya Pura, bunga Kamboja. Akhirnya saya berpikir ini kayaknya harus ganti baju, dan akhirnya berhasil. Dari tahun 2010 saya ngembangin produk Bali, dan sampai sekarang alhamdulillah produk di Bali ini bisa berjalan dengan sangat baik. Kecuali pas saat pandemi ini memang karena pangsa pasar kita kan Asia, yaitu Jepang, Cina, Korea, India, itu lagi tidak ada yang berkunjung, jadi memang di saat pandemi ini di Bali itu benar-benar berasa terpengaruh sekali. Jadi ini ceritanya dulu ketika saya kirim produk Garut ke Bali itu tidak ada yang laku, tetapi ketika diganti baju, alhamdulillah bisa berjalan. Itu juga salah satu strategi marketing. Ternyata ketika kita menjual sesuatu, kita harus pendekatan terhadap bahan lokal itu lebih diterima oleh pasar. Selanjutnya, berikutnya. Nah, sekarang Cokodot sendiri sudah tersebar di beberapa kota besar dan kota pariwisata yang memang kita memang seleksi dari agen-agen yang memang meminta membuat produk untuk daerahnya. Jadi kami tidak membuat produk untuk sebuah kota yang tidak ada orang yang berjalan di situ. Jadi kami bekerja sama dengan pengusaha lokal atau orang daerah yang ingin mengembangkan produk kami. Jadi sesuai dengan visi misi kita ya, mendistribusikan secara merata. Jadi sebenarnya sekarang ada beberapa daerah yang belum ada yang pegang. Jadi ketika ada dari rekan-rekan Unpad, mungkin ada yang orang Sulawesi, yang ada orang Kalimantan ingin mengembangkan coklat, kami pun terbuka membuka kerjasama kemitraan. Berikutnya. Nah, ini yang saya ingin cerita bahwa saya berhasil mengawinkan coklat dengan kehidupan sosial masyarakat, di mana ketika saya menciptakan sebuah produk yang saya kawinkan dengan keseruan kehidupan, saya membuat coklat rasa sayang. Jadi ini banyak yang nanya, ini apakah rasanya sama atau beda-beda? Saya jelaskan di sini semua rasanya beda ya, dari mulai coklat rasa sayang, coklat anti galau, coklat gawat darurat. Kita menciptakan produk ya tidak asal menciptakan, tetapi dengan cerita di dalamnya. Misalkan coklat gawat darurat itu coklat dark, coklat hitam. Namanya gawat darurat berarti kan segera mengobati kelaparan. Jadi kalau lagi lapar langsung nyemil coklat hitam itu bisa menunda lapar gitu ya. Lalu ketika coklat rasa sayang itu dalamnya ada coklat dark, coklat milk, coklat white. Semua rasa ada di situ. Artinya tuh apa sih yang nggak kamu saking sayangnya itu dikasih semua gitu loh. Lalu ada coklat tolak miskin, isinya coklat putih, coklat susu. Jadi ya susu itu yang mahal ya, susah banget dibeli atau dijangkau oleh orang yang tidak. Akhirnya ya coklat tolak miskin itu saya isi dengan coklat susu. Lalu saya coklat enteng jodoh, ada isinya tuh coklat dark sama coklat white, jadi dua pilihan dalam menentukan jodoh. Jadi seperti itu, ada cerita-cerita di dalam itunya. Nah, produk ini ketika yang di supermarket, sebenarnya awalnya memang tourism ya untuk buah tangan, tetapi ketika kita pajang di retail, di supermarket, coklat ini tuh tanpa sales promotion juga bisa jalan, karena konsumen bisa baca kemasannya. Ketika ini satu produk yang memang berhasil di pasar, karena saya bisa menjual banyak sekali setiap bulannya, gitu ya. Berikutnya. Nah, menyusul keberhasilan dari coklat update yang tadi, saya membuat update kids. Ternyata pangsa pasarnya ini adalah ibu-ibu yang membeli coklat untuk anaknya. Ini pun luar biasa, responnya sangat positif dari konsumen, karena yang membeli memang ibu-ibu sebagai pemegang keputusan ekonomi dalam keluarga. Tapi memang yang paling laku adalah coklat sayang bunda dan coklat anak pintar hebat rajin. Saya nggak tahu kalau coklat sayang ayahnya jarang. Maksudnya tuh
jarang dibeli gitu. Yang dibeli itu pasti coklat sayang bunda ya, karena bagaimanapun adalah bunda yang pegang uangnya gitu ya. Ini cerita saja. Next. Berikutnya. Nah, ini beberapa produk yang kita punya. Jadi semuanya itu kalau rekan-rekan di sini dari AKP main ke Cokodot, kita punya 350 varian produk yang sudah diciptakan. Yang di kiri atas itu ada coklat isi dodol buah, terus ada di bawahnya ada coklat green tea, di paling bawah ada coklat isi biji kopi, ada coklat cerutu, coklat sigaret itu rosemary ya. Lalu ada coklat korma itu inspirasinya karena ketika saya di Arab, kenapa sih coklat korma tuh bulat-bulat? Akhirnya saya bikin coklat yang bar. Awalnya dijual pas bulan puasa, tetapi konsumennya alhamdulillah banyak. Akhirnya menjadi produk reguler. Lalu coklat panjapa adalah coklat rempah-rempah, di mana rasanya itu ada rasa cabai, jahe, cinnamon, gitu ya, kayu manis. Ini paling banyak disukai saya jual di Bali karena memang wisatawan suka sekali dengan coklat rempah. Lalu yang paling unik adalah yang paling tengah itu ada cemumu ya, bukan cemangat muah-muah, tetapi cemumu itu adalah coklat gentong jamu-jamu, di mana saya membuat coklat dengan rasa kunyit, beras kencur, dan gula asem. Jadi rasanya memang berbeda, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa inovasi yang saya lakukan dengan beberapa UKM di Kabupaten Garut. Jadi saya menggandeng para UKM dan saya mengedukasi tentang bagaimana mencairkan coklat yang baik, bagaimana mengolah makanan digabungkan dengan coklat yang memang bisa mix, bisa nyambung gitu ya. Ada rangicok, ranginang celup coklat. Itu jadi ranginangnya dibikin oleh para UKM dan dicelup oleh mereka yang kita edukasi terlebih dahulu dan kita pasarkan. Lalu saya punya brand Cokodot Coklat. Coklat itu cau coklat, ada sale pisang dicelup coklat, ada keripik pisang dicelup coklat. Lalu di sini ada bangket. Bangket itu makanan khas, makanan apa ya, kue jahe lah, makanan daerah gitu ya, cookies daerah yang kita celup juga dengan coklat. Lalu ada brodol, brownies dodol yang diproduksi oleh bakery yang saya punya. Ada bagelen Hello, bagehel, itu juga makanan yang khas dari Garut, bagelen itu, dan kita ada mix dengan coklat. Dan ada dodol truffle. Dodol truffle itu, kalau Cokodot kan lebih ke pralin sebenarnya. Pralin itu candy, jadi lebih banyak coklatnya dengan isian dodol yang di bawah 50%. Tetapi truffle itu cara membuatnya berbeda. Dalamnya yang dikuliti atau dilapisin oleh coklat. Jadi bisa jadi kalau truffle itu dodolnya bisa 80%. Jadi namanya truffle. Jadi perbedaan antara pralin dengan truffle, kalau pralin itu bikin kulitnya dulu baru diisi, kalau truffle itu isinya dikulitin sama coklat. Jadi kebalik gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini adiknya Cokodot, mereknya Nibs. Sejarahnya adalah ketika saya berjualan Cokodot di apa namanya? Ada konsumen ini berpikir, saya beli Cokodot di Garut aja. Kalau di Bandung, dia misalnya tidak mengambil Cokodot. Akhirnya saya mengembangkan Nibs untuk dijual di toko oleh-oleh di Bandung, dan akhirnya juga menyebar juga ke seluruh Indonesia, karena memang harganya di bawah Cokodot, jadi lebih terjangkau. Dan ini menjadi saingan Cokodot sebenarnya di pasar. Orang tidak banyak tahu bahwa Nibs ini sebenarnya adalah produksi dari Cokodot juga. Boleh berikutnya. Konsepnya sama seperti coklat update, karena coklat update itu di pasaran sangat luar biasa penjualannya banyak, akhirnya dengan bersaing dengan Nibs ini juga bisa menambah volume penjualan. Ini coklat kekinian ya, coklat banyak rezeki, lalu ada coklat semangat kerja, coklat tambah cinta, dan sebagainya. Next. Nah, ini saya terinspirasi dari Bapak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, waktu itu di sosial medianya selalu bilang mantan, jomblo gitu ya. Ini saya membuat produk yang lagi happening dibicarakan oleh Bapak Gubernur. Saya bikin coklat mantan terindah ya, coklat jomblo tahan bully gitu ya. Coklat mantan ya, rasa pernah memiliki dan sebagainya. Jadi
ini dijadiin sebuah joke oleh konsumen yang akhirnya membeli produk kita untuk penting beberapa orang temennya di Jakarta atau karena memang konsumen kita banyak kan dari Jakarta ya kalau misalnya yang berkunjung ke Bandung atau ke Garut. Oke, berikutnya. Nah ini produk Nips yang terbaru edisi kegalauan karena ya rata-rata orang Indonesia banyak yang galau jadi akhirnya kita harus menyesuaikan membuat produk yang memang sesuai pangsa pasarnya gitu ya. Berikutnya. Nah ini Gumsberry. Gumsberry saya ciptakan karena waktu itu saya bekerja sama dengan Palm House di Lembang. Jadi awalnya Gumsberry itu saya jual hanya di Bandung, di Palm House, dengan mengangkat tema-tema wisata dunia. Gumsberry itu artinya adalah gumelar, berry itu manisan atau memetik hasil. Jadi artinya Gumsberry itu saya manis. Oh bukan. Jadi Gumsberry itu adalah memetik hasil dari jerih payah yang saya lakukan. Gitu. Jadi tapi Gumsberry memang kemarin salah tafsir juga. Saya sempat bersinggungan dengan BP POM karena dikira merek luar negeri. Padahal Gumsberry sebenarnya merek Garut juga, merek yang saya bikin gitu ya. Next, berikutnya. Nah ini tidak perlu waktu lama untuk berpromosi produk Gumsberry karena memang saya mengangkat wisata dunia yang notabene konsumen suka banget. Jadi kalau beli itu nggak satu, tapi langsung semuanya lengkap. Semua edisi luar negeri mereka beli. Dan saya kerjasama dengan travel di Jakarta yang suka wisata ke Eropa. Jadi saya jual. Jadi mungkin kalau rekan-rekan di sini tahu ya kalau umroh males beli oleh-oleh banyak langsung dari Tanah Abang. Nah ini sama kalau ke Eropa biar kopernya nggak berat itu oleh-olehnya udah nyampe duluan ke rumah. Jadi tinggal ngasih alamatnya ke kita, lalu kita kirim oleh-olehnya ke rumah kayak gitu. Oke, next berikutnya. Nah, karena edisi luar negeri itu berhasil, akhirnya saya membuat versi daerahnya. Jadi saya bikin Gumsberry versi Bandung, versi Makassar, versi Bali, Batu, Malang, Surabaya, Jogja, Palembang, Medan, dan akhirnya Gumsberry ini sendiri juga tersebar ke seluruh Indonesia. Berikutnya, ini yang mengusung pangsa pasar teenager ya. Saya yakin bahwa coklat itu adalah bahasa yang universal. Ketika kita tidak mampu berkata-kata, coklat akan mewakili. Jadi kalau malu berkata, coklat bertindak. Ya seperti itu. Kayaknya siapapun tahu maksud orang kalau kita ngasih coklat, kalau nggak sayang, suka, dan sebagainya. Seperti itu ya. Next. Nah, ini saya membidik pasar baru karena sekarang lagi menjamur coffee shop. Tapi mereka hanya jual kopi gitu loh. Bagaimana kita bisa memanfaatkan pangsa pasar yang sedang ramai sekarang itu banyak coffee shop, kita bisa masukin coklat isi biji kopi. Jadi di sini saya membuat dengan biji kopi dari Java, Bali, Toraja, Papua, ada Gayo gitu ya, dan saya membuat juga yang versi cappuccino dan espresso. Jadi bisa dibawa pulang. Bentuknya kecil, bisa ditaruh di kasir-kasir di coffee shop gitu. Ya. Berikutnya. Nah, ini ada produk Chocomine, itu kerjasama saya dengan teman dari Jerman. Waktu itu tidak sengaja beliau itu main ke Garut, hanya bermain udah 3 kali datang dan akhirnya ada pembicaraan bisnis. Pada akhirnya kita bekerja sama usaha kopi dan coklat akhirnya dan melahirkan brand Chocomine dengan perusahaan sendiri di luar PT Tama Coklat Indonesia. Dengan produk-produknya di slide berikutnya silakan. Nah ini Chocomine yang produk coklat. Jadi kita mengeluarkan varian-varian yang premium di atas Chocodot. Jadi kalau secara harga ini pasti lebih mahal. Jadi dengan bahasa Jerman, ini Chocomine itu adalah Indo-Jerman coklat. Gitu. Berikutnya. Nah ini brand-brand yang kita punya ya, ada Chocodot, Gumsberry, Nibs, Rosso. Rosso ini untuk nanti pengembangan di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Olga sendiri akan menjadi kompetitor di Garut, karena kita sekarang masih melenggang sendiri ya. Jadi
kalau di pasar itu kita harus menciptakan pesaing. Kalau tidak ada pesaing dari luar, ya kita ciptakan pesaing sendiri. Seperti itu. Dan untuk rekan-rekan di sini yang berminat untuk mengasah jiwa entrepreneur-nya sebagai tenaga pemasar atau mendistribusikan, karena yang namanya entrepreneur itu tidak harus membuat produknya sendiri, tetapi dengan bisa sama-sama bekerja sama membuat sebuah tim untuk mengembangkan sebuah produk itu juga sebagai pengusaha. Ini info kemitraan dan distribusinya ada nomor di sini dan bisa lihat IG kita di Chokodot Official gitu ya. Oke, kepada moderator mungkin ada yang ditanyakan? Oke, baik. Ini sudah ya, Kang? Iya. Iya, nah kelihatannya aku juga udah lihat nih di kolom komentar dari teman-teman peserta dari webinar kewirausahaan ini udah banyak banget yang bertanya ya, Kang. Nah, mungkin nanti kita akan langsung bisa mulai ke sesi tanya jawabnya. Mungkin tadi emang luar biasa sekali ya, maksudnya pemberian materi yang disampaikan sama Kang Kiki ini gitu. Jadi sedikit mengulas ya Kang ya, tadi apa yang Kang Kiki sampaikan, mungkin buat teman-teman yang mau berusaha juga seperti Kang Kiki ini, banyak sekali perjalanan yang unik dan menarik juga dari Chokodot ini, dan pastinya kita harus punya tujuan dan visi misi yang jelas juga ya Kang untuk mencapai sesuatu gitu ya. Oke, mungkin nggak usah lama. Kelihatannya para peserta juga udah nggak sabar nih, pengen langsung dijawab sama Kang Kikinya langsung. Nah, aku bantu untuk jawab. Ini ya Kang, dibacain pertanyaannya. Oke, sebentar. Coba ini aku lihat di. Wah, ini luar biasa. Pertanyaannya panjang-panjang juga ya, kelihatannya. Sangat luar biasa. Nah, mungkin aku bacain dulu nih. Ada dari. Sebentar. Nah, ini nih, siapa nih? Sebentar. Aduh, kok. Sebentar, oke. Kok di aku nggak kelihatan? Ya? Banyak banget. Masuk-masuk di aku juga. Oke. Sebentar ya. Nah, ini mungkin dari Julian Azahra. Bagaimana supaya produk yang kita jual bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah sangat dikenal dan disukai masyarakat? Oh iya, mungkin Kang Kiki sebelumnya aku mau bertanya, ini kira-kira Kang Kiki mau jawabnya satu persatu, aku tanya terus jawab, atau gimana nih Kang? Atau Kang Kiki? Lebih baik satu persatu ya, biar fokus. Oke, boleh. Jadi lebih tertuju, karena kita webinar, jadi lebih enak satu-satu. Oke, boleh Kang. Mangga Kang, mungkin tadi yang Julian Azahra dulu, bagaimana supaya produk yang kita jual bisa bersaing dengan produk yang sudah sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat. Oke, waktu itu saya tahu ya, karena siapa sih yang nggak senang coklat, lalu di pasar juga coklat sudah banyak. Nah, kalau saya ngambil segmen retail, itu bersaing dengan coklat yang sudah disukai oleh masyarakat, dan memang dalam skala mereka juga pabrik yang sudah besar. Akhirnya saya mengambil segmen tourism, oleh-oleh. Nah, di sana saya tidak bersaing dengan coklat yang ada di retail. Nah, itu strategi saya. Jadi, bagaimana di sini juga rekan-rekan kalau sudah melihat banyak pesaing, coba cari segmen yang lain gitu. Karena kayak kopi juga kan ada yang segmen menengah ke atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Nah, segmen mana yang mau disasar? Nah, ketika saya melihat coklat yang saya ciptakan pada awal mula saya buat itu, saya tidak maksudkan untuk ke retail. Jadi tidak bersaing di supermarket. Akhirnya saya menjual di gerai-gerai toko oleh-oleh, di mana di situ kita tidak ada produk saingan. Tetapi memang karena Indonesia ini sudah mindset-nya pencinta coklat milk, coklat susu ya. Karena waktu itu kita dicekokin sama negara Belanda yang membawa Swiss coklat. Jadi negara Swiss itu negara yang pertama kali mencampurkan dark coklat dengan susu, yang lahirlah milk coklat. Dan akhirnya orang Indonesia taunya coklat itu yang milk yang manis gitu. Dan ya akhirnya kita pun menyesuaikan pasar. Kita memproduksi coklat dengan rasa yang manis. Jadi 70% produk coklat kita itu adalah milk coklat. Jadi perpaduan antara dark dan susu.
Kalau yang dark coklat itu tertentu, itu pangsa pasarnya khusus karena memang yang sudah ngerti coklat pasti tahu kalau coklat yang bagus itu adalah coklat yang hitam gitu ya. Baru yang terakhir ada coklat white yang isinya susu. Itu rata-rata memang anak kecil yang suka. Nah, jadi di sini kita harus tahu membedakan caranya bersaing dengan konsumen. Saya tidak berusaha menyaingi, tetapi bagaimana kita menciptakan pasar baru. Itu yang lebih bagus. Karena kalau kita mau mencoba jadi follower, wah nggak bisa, kalah lah pasti gitu ya. Tetapi kalau kita menciptakan pasar baru, itu yang lebih asik. Karena apa? Kita tidak punya pesaing. Dan PR-nya adalah ketika kita punya follower gitu. Nah itu yang, dan saya pengalaman follower saya adalah perusahaan yang sudah besar. Tapi alhamdulillah justru dengan adanya follower dengan perusahaan yang lebih besar, akhirnya perusahaan saya terangkat besar. Karena apa? Nama saya ikut besar akhirnya. Jadi kalau dulu saya awal-awal usaha itu emosi saya masih nggak stabil ya, karena saya waktu itu masih muda, jadi masih emosian. Saya kesel banget, ada yang niru, ada yang jiplak tuh kesel banget. Tapi sekarang seiring berjalannya usia saya, lalu usaha juga semakin besar, saya berpikir kayaknya memang menguntungkan juga kita dijiplak, kita ditiru oleh perusahaan besar yang akhirnya juga membuat produk kita sukses di pasar. Mungkin itu gambarannya, ya. Oke, baik. Nah, gimana tadi sudah terjawab mungkin ya? Oke. Nah, mungkin langsung saja nih ya Kang ke pertanyaan berikutnya. Itu Ya. ada dari sebentar. Karena ini udah langsung banyak. Nah, ada dari Jihan Putri nih Kang. Apakah Cokodot melakukan analisis strategi bisnis seperti analisis lingkungan internal dan eksternal? Lalu apakah pengaruhnya cukup besar untuk perkembangan bisnis dari itu sendiri, Kang? Oke. Saya selalu melakukan analisa dalam melakukan sebuah langkah atau dalam menentukan sebuah produk yang akan disebarkan. Ketika saya akhirnya mengembangkan produk di Bali, itu juga dengan analisa bisnis. Kapan saya akan mengeluarkan produk baru. Lalu saya juga menganalisa tentang internal perusahaan. Apakah perusahaan kami itu sanggup menambah modal untuk kemasan? Karena memang honestly ya, sejujurnya, ketika kita mengembangkan pasar baru, itu pasti akan menimbulkan modal baru. Karena apa? Dengan membuat kemasan untuk Bali, kemasan untuk Jogja, gitu ya. Selain analisa eksternal tentang pasar yang akan kita tuju, kita juga analisa kemampuan internal di perusahaan. Bagaimana kita bisa sanggup untuk pembiayaan pendistribusian yang baru, gitu. Selebihnya lagi kita juga cari mitra kerjasama di ruang lingkup eksternal supaya bisa berjalan dan bisa sesuai dengan target yang kita akan capai. Jadi memang semuanya itu dilakukan. Kadang nih saya di perusahaan itu ada perbedaan pendapat ya, bisa kita itu namanya itu berdiskusi dan karena memang saya sudah membentuk manajemen ya. Jadi sebagai cerita nih, awalnya PT Taman Coklat Indonesia itu one man show. Jadi pemasarannya saya, yang bikin saya, yang promosi saya, tetapi setelah tahun ketiga, saya membentuk manajemen, saya punya purchasing, saya punya HRD, accounting, perpajakan, ya, general manager, production head, kayak gitu-gitu. Saya punya, bahkan sampai kelas research and development dan business development pun kita punya. Jadi kita selalu diskusi, menganalisa, apakah sudah tepat ketika kita akan mengembangkan produk di suatu daerah, misal di Makassar, atau misalkan di Medan, siapa yang akan mengerjakannya di sana, apa produknya yang diciptakan apa. Memang sekarang orang bisnis development saya sudah menciptakan produk-produk memang yang akan disebarkan misalnya di Medan, di Makassar. Tinggal kita menunggu siapa mitra yang akan nyangkut di perusahaan kami, yang akan bisa berjalan seiringan dengan sesuai dengan visi misi kita. Nah itu, jadi sebenarnya analisa itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita kita pegang dalam visi misi kita. Jadi memang tidak bisa sembarang jual ya. Itulah perbedaan pengusaha dan pedagang gitu. Dimana ketika kita sebagai pengusaha itu sustainable, bisnis itu berkelanjutan, tidak saat ini saja. Sementara ketika kita menjadi pedagang itu kita melakukan aktivitas saat ini saja, berdagang, berjualan. Itu mungkin ya. Jadi analisa itu sangat penting dalam menjalankan bisnis.
Oke, baik. Mungkin gimana Teh Jihan sudah terjawab ya ini pertanyaannya? Nah, langsung waduh, ini sudah mulai terus ini ya Kang, terus apa namanya tuh, terus berdatangan nih pertanyaan-pertanyaan untuk Kang Kiki, luar biasa memang. Nah, untuk selanjutnya mungkin ya Kang, langsung aja nih, ada pertanyaan dari Serine. Ya, Kang, gimana sih tips agar bisa mengembangkan produk sampai ke seluruh penjuru di Indonesia? baik. Hmm. Sudah pertanyaannya ya? Ya, sudah Oke. Kang. Hmm. Jadi gini, Sirin ya, waktu itu saya memanfaatkan media sosial Facebook. Tahun 2009 itu lagi, wah Facebook lagi marak-maraknya ya. Kalau sekarang kan TikTok. Jadi mungkin rekan-rekan AKP di sini bisa menggunakan media sosial TikTok untuk punya teman. Jadi TikTok itu bukan hanya eksistensi saja, harusnya memperbanyak link, memperbanyak teman, banyak kenalan. Harusnya begitu. Jadi pas lagi TikTok, Kak, aku lagi cari mitra di seluruh Indonesia, yuk kenalan misalkan. Nah kayak gitu bagusnya ya. Waktu itu saya menggunakan media sosial Facebook, saya nge-add itu nge-add ya, nge-add semua orang Garut yang ada di luar daerah gitu. Jadi waktu itu kan makanya pas Lebaran orang kan pulang kampung ke Garut tuh langsung belanja cokodot. Padahal kita waktu itu kecil. Saya ngalamin tuh 3 tahun berturut-turut toko saya digedor-gedor gara-gara saya nggak punya barang. Oh. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu cuma media sosial yang kita pakai gitu. Jadi, nah di situ akhirnya banyak yang kenal, mau dong saya nanti ngejalanin bisnisnya di kota anu, di kota anu, di kota anu. Akhirnya ya saya punya jaringan akhirnya. Dan sebenarnya saya juga basicnya dulu duta wisata, jadi saya benar-benar memanfaatkan momen-momen itu bagaimana saya punya link bisnis di beberapa kota dari jalur duta wisata. Lalu misalkan dari seminar seperti ini kan saya yakin orang Unpad juga di sini yang kuliah bukan orang Bandung saja ya. Iya, betul. Ada orang Jakarta, Tangerang, misalkan ada orang Semarang yang akhirnya, saya pengen usaha coklat, siapa tahu nantinya tersambung dengan kami. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya perbanyak ikut webinar, perbanyak ikut kegiatan yang positif, yang akhirnya juga bisa menjadi ide bisnis yang tiba-tiba muncul, tidak sengaja malah akhirnya bisa besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Oke, gimana Serina mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke, selanjutnya nih Kang, ada dari kalau tadi Jihan Putri, ini ada lagi Jihan Diana nih Kang. Ya. Pembuatan varian rasa coklat dibuat sendiri atau dibantu orang lain sih Kang? Lalu bagaimana jika kita ingin membuat produk makanan tetapi tidak bisa memasak? Waduh, gimana nih Kang? Sebenarnya ya, memang orang yang orang yang belum tidak bisa memasak ya tidak jangan menyerah ya. Sebenarnya kalau usaha apapun kita, kalau kita mau usaha sesuatu ya harus mempelajari usaha tersebut. Kita mau buka bengkel minimal kita bisa jadi montir gitu ya. Nanti kalau kita nggak tahu malah bukan dibodohi ya, nanti karyawannya lebih pinter gitu ya. Ya, istilahnya kayak kita minimal harus tahu gitu ya, kalau kita mau, misalnya bikin usaha bakery, minimal kita tahu, bakery itu udah pakai tepung terigu protein tinggi misalkan, lalu proofing-nya bagaimana, how to make the bread itu tahu. Jadi harus menguasai ilmunya dulu, kalau kita usaha nggak tahu ilmunya nanti kena tipu. Nah itu Akang juga sebenarnya di sini ngasih saran ke rekan-rekan di sini, di AKP, kalau memulai suatu bisnis, coba mulai dari hobi dulu ya. Akang mah dulu suka banget makan coklat, bikin kue, bikin roti, yang akhirnya rezekinya ada di coklat. Dan akhirnya 5 tahun usaha coklat, Akang bikin bakery, akhirnya sesuai, karena mimpi saya dulu, proyek idealisnya adalah pengen punya bakery ya. Sekarang akhirnya Akang punya bakery juga di Garut, punya bakery, punya kafe, jadi turunan dari usaha Cokodot. Jadi ya sebenarnya kalau usaha itu dijalankan atas dasar hobi, mau tahun pertama kedua masih rugi juga ya dijalanin karena suka. Intinya gini loh, usaha itu yang penting dijalanin dulu ya.
sekecil apapun lakukan. Karena apa? Kalau kita nggak lakukan terus ya nggak bakalan mulai-mulai gitu. Cokodot itu mulai booming tahun ketiga ya. Terus Akang juga di bakery Akang tahun pertama, kedua, ketiga merugi, tapi tahun keempat itu alhamdulillah bisa apa namanya, bisa BEP lah misalnya, jadi bisa tidak merugi lah gitu. Jadi tahun keempat. Jadi memang ada waktunya karena orang tuh tidak tahu produk kita. Jangan sampai kayak usaha-usaha sekarang ya, naik setahun, 2 tahun tutup gitu udahan. Itu banyak yang begitu kalau aku lihat. Di Garut nih banyak yang buka kopi shop baru setahun buka tutup lagi. Nah, bagaimana ya balik lagi kayak tadi Akang sampaikan, bisnis itu berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan itu namanya jualan gitu loh. Kalau jualan mah siapa aja juga bisa, tapi yang namanya bisnis itu ada ilmunya. Jadi bagaimanapun kalau mau berbisnis ya ikutanlah webinar-webinar seperti ini. Ini saya salut kepada Hima apa AKP terhadap kewirausahaan karena saya yakin memang di sini juga beban buat saya untuk bagaimana bukan beban ya, tetapi kewajiban akhirnya bagaimana di sini memotivasi banyak generasi muda bahwa saya bisa, kenapa adik-adik di sini nggak bisa? Pasti bisa kok. Saya memulai usaha di usia 29 loh. Kalau adik-adik memulai usaha dari sekarang, kenapa enggak? Jadi abisin aja jatah gagalnya. Saya pun banyak gagalnya sebenarnya kemarin, tetapi alhamdulillah keberhasilan pun bisa dicapai gitu. Ya. Iya. Oke, mungkin kalau yang nggak bisa masak juga sekarang kan di YouTube bisa lihat ini ya Kang, cara gimana tata cara tutorial masaknya. Banyak. Kalau untuk Iya. latihan mental coba ikutan MasterChef, nanti kan Nah, di itu tuh, dimarah-marahin kan. iya. Nah, sebenarnya satu lagi nih buat tipsnya ya buat, calon para pengusaha itu, sebenarnya bukan masalah bisa bikin produk, bisa jualan, bisa bicara di depan orang, bukan hanya itu saja. Iya. Yang paling penting juga mental. Mentalnya ada nggak? Rata-rata nih anak muda sekarang ketika berbicara di webinar gitu, pertanyaan banyak. Coba kalau seminar langsung ditanya ada yang mau nanya, semuanya diem gitu loh. Ya, rata-rata begitu. Aku bilang ini kalau webinar pasti banyak yang nanya gitu. Nah, karena di kita tuh mentalnya nih, mental harus berani ini yang harus ditumbuhkan. Jadi jangan malu, jangan takut, toh keberhasilan juga kita yang rasain bukan orang lain. Kalau mau usaha pasang kacamata kuda, lurus ke depan, jangan tengok kanan kiri. Karena Iya. kanan kiri itu banyak pengaruh jelek dan ya istilahnya mah tidak mendukung tuh pasti banyak, tapi kita harus yakin tetap gitu. Iya, oke, baik. Nah, mungkin tadi udah terjawab juga nih dari Jihan Diana ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada dari Rido Tri. Izin Ya. bertanya, seberapa penting menurut Kakak kemasan produk dan logo brand dalam penjualan produk nih, Kang? Oke. Wah, itu penting banget. Saya sampai bayar dulu ya, namanya Akang kan jarang dulu ya ada seminar-seminar tahun 2000-an tuh jarang banget. Saya sampai konsultasi ke konsultan dan sangat mahal loh ternyata. Itu yang namanya logo, kemasan itu sangat berpengaruh. Itu menjadi kesan pertama konsumen kita melihat produk yang kita ciptakan. Memang sesuai segmen sih, di segmen mana kita akan bermain. Kalau cuma jualan di pasar sih pakai plastik aja juga laku ya. Tapi yang di pasar dicari juga apa? Bawang merah, bawang putih atau apa. Tapi kalau bawang merah, bawang putih dijualnya untuk menengah ke atas dikemas yang cantik juga akan berbeda. Nah, gitu ya. Jadi di sini kalau dibilang penting ya memang sangat penting karena memang di dalam kemasan itu akan tercantum juga informasi produk, kandungan nutrisi yang sampai sekarang itu konsumen makin kritis ya. Nilai informasi gizinya dibaca, kandungannya apa. Karena sekarang waktu saat pandemi ini orang sangat concern kepada kesehatan. Jumlah kalorinya dan sebagainya dilihat. Dulu-dulu mana ada yang lihat begitu asal main beli. Nah, sekarang kalau sudah menyangkut kesehatan semuanya sudah langsung melek kepada nutrisi yang terkandung dalam makanan tersebut. Jadi memang kita harus cantumkan juga di dalam kemasan. Nah, di sini para calon pengusaha, di sini makanan yang dari AKP misal ke depannya di kemasan itu juga harus mengandung persyaratan dari produk tersebut. Misalkan
PIRT dari Dinas Kesehatan, lalu ada halal dari BPOM UI, lalu ke depannya misalkan ada HACCP dan sebagainya, itu akan memperkuat konsumen kita yakin terhadap produk yang kita ciptakan. Apalagi kalau ada informasi plus, kalau misalnya di dalamnya tiba-tiba ada hadiah emasnya, wah itu tambah laku lagi. Ya mungkin kalau zaman waktu kecil, kalau saya ada permen, misalnya Yosan gitu ya, nyari yang harus di itu, kan itu akhirnya selain alasannya pengen beli permen karet karena pengen nyusun huruf kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kemasan itu sangat luar biasa. Jangankan di produk ya, kalau misalnya menentukan jodoh gitu ya, pasti kita lihat nih pasangan kita pakai bajunya gimana, rapi atau tidak. Kan sebenarnya baju itu adalah kemasan. Bener nggak? Berarti kan sangat penting gitu aja sih sebenarnya. Oke. Oke, luar biasa nih. Dan tapi aku juga Kak, aku kan kebetulan udah pernah cobain nih produk dari Chokodot sendiri, terutama Ya. yang ini Kang, yang coklat anti galau tuh. Itu bener-bener menarik banget sih Kang menurut aku, karena kan apalagi buat kita-kita nih para mahasiswa-mahasiswa atau ABG-ABG kayak kita, zaman-zamannya galau, jomblo, single gitu. Jadi kalau ngeliat yang kayak gitu tertarik aja gitu Kang. Pas udah makan, oh udah nggak berasa galaunya gitu. Iya tahu lah, karena waktu zaman Akang kuliah juga, aduh udah lama-lama kuliah, udah di wisuda, nanti kemana ya kalau nggak kerja malu balik kampung, kan gitu. Jadi galau. Iya. Oke, baik. Mungkin udah terjawab ya, Ridho Tri, untuk pertanyaannya. Langsung nih, ada pertanyaan berikutnya. Dari Rahmawati. Untuk yang baru merintis usaha online, gimana menurut Akang cara untuk membangun branding dari produk kita nih? Karena pesaing kan tentu banyak, bagaimana cara membangun ciri khas kita sendiri, maksudnya produk dari kita sendiri sehingga konsumen dapat menghasilkan atau mengingat produk kita. Mungkin supaya gampang dan mudah diingat terus gitu kan produk-produk yang kita keluarkan. Oke, baik. Sebenarnya Chokodot sendiri itu dulu concern di offline store. Kita di online itu sangat lemah, tetapi akhirnya saya membentuk tim online ketika adanya pandemi. Nah, saya sendiri sekarang jadinya ketagihan ya, suka buka handphone, belanja online. Nah, yang saya lihat dari nilai positif dari konsumen, dari produsen ya, dari pengusaha-pengusaha online adalah service yang disampaikan kepada konsumen, misalkan dalam pengiriman barang yang cepat, lalu adanya say hello di chat-nya, bahasa yang misalnya sangat membesarkan hati konsumen, yang seperti itu gampang diingat. Karena apa? Banyak produk yang ada di online. Bagaimana caranya kita berbeda? Itu, yaitu yang membedakan adalah dari service. Kalau Anda jualan sabun, banyak produk sabun, tapi bagaimana caranya sabun Anda bisa diingat misalkan. Ya, kita ya membedakannya dengan servisnya yang dibedakan. Cari mitra pengiriman barang yang terpercaya. Lalu ketika barangnya sudah sampai, tanya respon dari konsumen tersebut dengan dilakukannya review misalkan. Nah, ketika reviewnya positif itu akan sangat membantu kita dalam menjual produk di online. Karena berbeda ya jualan online dengan offline. Kalau offline itu orang bisa megang, bisa nyicip, tahu. Kalau online itu tidak melihat, tidak bisa nyoba kalau kita misalnya makanan atau misalnya kalau sabun kita nggak bisa nyoba untuk mencucinya gitu ya. Tetapi ya online itu ya yang membedakan adalah servisnya kalau Akang perhatikan ya. Mungkin itu. Oke, baik. Berarti itu poin-poinnya maksudnya udah servisnya tuh harus diperhatikan. Karena kalau online kan cuma bisa lihat dari gambar gitu ya, Kang ya. Nggak bisa Betul. megang langsung atau gimana. Mhm. Oke, langsung ya Kang ke pertanyaan berikutnya nih. Ini nggak apa-apa Kang, masih terus berlanjutin loh Kang, pertanyaannya luar Oh, nggak biasa banyak. apa-apa. Akang lagi santai kok ini. Oke, iya baik. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Gary. Apakah pabrik Chokodot dapat dikunjungi untuk melihat bagaimana proses pembuatan produk Chokodot dari awal produksi hingga pengemasan? Nah, mungkin karena mumpung lagi ini nih Kang, apa namanya, lagi tanggal merah kayak gini long weekend kayaknya udah siap-siap mau mampir ke Chokodot nih. Kayaknya gimana nih Kang? Sebenarnya kalau lagi tanggal merah kan kantor kita tutup ya dan produksi kita Iya. juga off sebenarnya.
Tetapi karena memang saking banyaknya kunjungan dulu dari Jakarta, dari universitas, dari sekolah-sekolah, akhirnya Akang membuat Chokodot World Coklat Education. Jadi kita ada museum entrepreneur, Chocopreneur. Jadi bagaimana mengetahui sejarah dari Chokodot, awal mula berdiri, lalu ada apa namanya interaksi juga di Chokodot World Coklat Education tersebut, di mana di sana proses pengolahan dan sebagainya juga kita tampilkan. Jadi tidak harus datang ke pabrik, tetapi kalau memang mengharuskan saat tugas dari universitas datang ke pabrik, itu tinggal kerjasama atau tinggal koordinasi dengan pihak marketing kami, nanti kita bisa terima di pabrik gitu. Oke, baik nih untuk Kang Geri mungkin tadi udah bisa siap-siap ya. Berarti tetap bisa ya Kang kalau misalkan kita mau Ya, ke sana ya. betul. Oke, baik. Sudah ditunggu nih sama Kang Kikinya langsung. Nah, Biar sekalian liburan ke Garut. iya betul sekali. Langsung sekalian liburan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Lathifah. Untuk fokus mengembangkan bisnis Akang nih, apakah jarak Akang melanjutkan studi S2 terdapat jeda beberapa waktu atau setelah S1 fokus untuk mengembangkan bisnis dulu beberapa waktu lalu baru melanjutkan pendidikan S2? Oh ya. Mangga Kang. Oke, jadi mengenai pendidikan ya, banyak para pebisnis yang tidak tidak ya udahlah sekolah mah udah gitu ya. Memang sekolah itu tidak harus di universitas memang atau di sekolah karena memang ketika kita menjalankan usaha juga banyak pelajaran yang kita dapat. Tetapi di sini sisi edukasi tetap akan pentingkan karena saya sadar ketika bayar konsultan tuh mahal sekali. Hanya ketika kita berkuliah, kita ketemu dosen, ketemu sesama teman kuliah, kita bisa berdiskusi. Akhirnya kita benar-benar bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang positif dan bisa membangun nilai yang baik terhadap bisnis yang kita jalankan. Akhirnya waktu itu Akang S2 ambil tahun 2013, ya 2013 justru pas usaha Chokodot tahun keempat. Ya, jadi saya lanjut ke S2 dan selesai di tahun 2015 dan saya lanjut S3. Sekarang Akang tuh lagi disertasi di Unpas di Bandung ya. Oh Ini ya. lagi udah 3 tahun Akang kuliah S3 dan sekarang hampir mau selesai dan memang karena dulu tuh cuman berpikir bagaimana saya punya teman atau link bisnis gitu loh. Jadi kuliah ini saya benar-benar menjalankan waktu itu supaya banyak teman, terus bisa bercerita juga tentang usaha, lalu dapat link bisnis yang baru di kuliahan. Jadi, halo? Iya, iya. Oke. Baik Kang. Jadi seperti itu ya, Teh. Jadi kalau kuliah itu menurut saya penting satu ada link bisnis baru, punya teman baru, lalu kita juga bisa bercerita tentang cerita tentang bisnis kita ketika ada kesulitan kita bisa berdiskusi dengan dosen, dengan profesor di lingkungan kampus yang akhirnya bisa memberikan nilai positif juga terhadap usaha yang kita jalankan. Jadi sampai sekarang pun Akang masih mengenyam pendidikan dan sekarang sedang disertasi untuk lagi menunggu sidang hasil penelitian malah gitu ya. Oke, baik. Ya. Nah, berarti dengan adanya kita sambil berkuliah juga bisa menjadi promosi dari produk yang kita lagi jalanin juga ya, Kang? Iya betul. Oke. Semoga lancar ya, Kang, untuk Amin. ininya penelitiannya. Oke, lanjut nih, Kang. Ada lagi dari Esther. Izin bertanya, Kang, bagaimana cara mendapatkan label halal dan apa saja syaratnya? Oke, baik. Untuk pertanyaan Esther gini ya, secara umum dulu aja Akang sampaikan. Ketika kita pengen memulai sebuah usaha, apalagi misalnya makanan di sini, coba melakukan pendekatan terhadap dinas terkait di Jawa Barat atau di kota kabupaten tempat kita tinggal. Itu di sana banyak program yang akan bisa kita dapat. Waktu itu saya ketok pintu, saya datang ke Indak Jawa Barat. Saya bawa barang, saya bawa kartu nama, karena intinya pemerintah itu senang kalau kitanya aktif.
Jadi kita tanya ada pameran di mana, ada program apa, siapa tahu nanti ada halal gratis, karena kalau bayar mahal ya, syarat-syaratnya nanti ada di dinas, lalu, apa namanya, biasanya kita tuh harus punya PIRT dulu, terus kita dicek tempatnya, tempat produksinya dan sebagainya itu dicek. Tapi intinya setiap usaha apapun, kita bisa pendekatan ke dinas terkait dulu untuk persyaratan dan sebagainya. Nanti kita banyak dibantu. Jadi kita jangan jalan sendiri nih, tiba-tiba melakukan aktivitas, jangan. Kalau bisa bikin badan usaha dulu, mau UD, mau CV, mau PT. Kalau kita punya kegiatan usaha tanpa badan usaha, artinya apa? Ya kita, punya aktivitas sia-sia dong gitu ya, kayak kalau Sunda mah capek gawe teka pake, nah gitu. Karena apa? Kita udah berusaha, berjualan tapi kita sendiri nggak punya badan usaha. Lah kita usaha apa kalau kita nggak punya badan usaha? Jadi yang pertama adalah punya badan usaha, lalu dilengkapilah dengan persyaratan-persyaratan bisnis yang kita jalankan. Jadi di sini beberapa dinas yang bisa dikunjungi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas UKM dan Koperasi, ya, misal Dinas Pertanian, atau misalkan bisa pendekatan kepada Bank Indonesia, karena di sana juga ada program pengembangan UKM, ya, atau BUMN-BUMN yang mereka juga selalu membina UKM-UKM. Kita memang kalau sekarang adik-adik di sini sebagai mahasiswa, mending sekarang aja dengan segera, pendekatan atau merapat ke BUMN atau kepada dinas-dinas supaya kita banyak lebih tahu gitu. Nggak apa-apa kok, mereka lebih senang kalau kita banyak tanya gitu. Oke, baik. Gimana Esther? Mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi bisa di mana Esther bertinggal harus mendatangkan badan usaha yang memang mengurusi di bidang itu. Oke. Nah, karena ini kelihatannya juga masih banyak banget nih Kang yang bertanya, tapi mungkin ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Jadi pertanyaannya sudah ditutup nih. Dan pertanyaan terakhir ada dari Rafli. Di sini Rafli bertanya, bagaimana caranya agar anak muda Indonesia mau berani memulai berusaha yang dimana mereka masih terhalang keterbatasan modal. Oke, gimana nih Kang? Oke. Sebenarnya gini ya, modal itu tidak melulu uang sebenarnya ya. Jadi modal itu adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa dipercaya oleh seseorang. Dulu waktu Akang memulai bisnis juga sama, kalau modal uang Akang nggak punya karena gajinya numpang lewat. Waktu itu Akang dipercaya oleh ibu saya, dipinjamkan kartu kredit dengan nominal 17 juta. Lalu setelah itu saya mengikuti pelatihan waktu seminar halal yang diadakan oleh Indak Jawa Barat, di mana ada perbankan yang menyampaikan materi dan saya langsung presentasi. Saya punya produk dan masa depan produk saya itu sangat baik. Lalu saya diundang ke perbankan tersebut dan harus mepresentasikan produk yang saya punya. Dan saat itu alhamdulillah saya bisa langsung dipercaya oleh perbankan tersebut dan akhirnya mengucurkan dana waktu itu 100 juta. Luar biasa karena waktu itu notaris juga bilang, "Ini gimana ya, usaha baru sebulan kok bisa dapat 100 juta modal dari perbankan." Waktu itu dari BJB saya dapat modal dulu. Waktu itu 3 bulan berlanjut, bank tersebut nawarin lagi modal. Saya bilang, "Saya nggak butuh modal, saya butuh tempat usaha." Waktu itu langsung keluar uang 400 juta, saya punya tempat usaha sendiri. Setahun berikutnya nawarin lagi, turun lagi 2,5 miliar. Lalu 3 tahun berikutnya turun lagi 7 miliar. Jadi saya sampai sakit 3 hari 3 malam karena apa, saya bingung ini kebayar apa enggak gitu. Tapi alhamdulillah karena usaha memang terus bergairah dan maju dan alhamdulillah, ya semuanya bisa berjalan dengan baik, asal ya satu, kita bisa dipercaya, modalnya itu aja. Kita harus bisa meyakinkan baik itu misalkan karena ini sekarang rekan-rekan di sini masih mahasiswa, masih kuliah, satu yang bisa harus kita, kasih, mereka percaya adalah orang tua atau investor, misalkan bikinlah proposal, bikin rencana usaha, kita ketemu orang yang tepat, kita presentasi, insya Allah pasti ada jalan. Kalau kita usaha, itu pasti ada jalan. Intinya begitu aja. Oke, baik. Pokoknya untuk Rafli berarti semangat terus ya, Kang. Karena kalau misalnya udah ada niat, insya Allah pasti ada jalannya.
Oke, baik. Nah, karena tadi udah banyak banget nih buat para peserta yang udah bertanya, terima kasih sebelumnya ya. Dan terima kasih juga kepada Kang Kiki atas penyampaian materi dan Baik. kesempatan waktunya di webinar kali ini. Kayak begitu. Buat teman-teman nih, para peserta yang maksudnya belum terjawab pertanyaannya, mungkin bisa hubungi atau bisa bertanya melalui apa nih sama Kang Kiki? Gimana? Ya, buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya bisa hubungi Kang Kiki kemana? Kira-kira Instagram Oh, atau ya ya. Instagram aja ya, ada di Akang Gumelar. Dicari aja di Instagram Akang Gumelar, nanti saya insya Allah kalau di inbox saya pasti balas. Oke, baik. Ya. Akang Gumelar itu apa, Kang? Instagram apa, Kang? Instagram, Oh, saya lebih Instagram. aktif di Instagram. Oke, baik. Nah, jangan lupa di-follow nih berarti nih ya buat para peserta lainnya, dan jangan lupa pasti dibeli juga Cokodotnya ya, Kang ya. Iya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Kiki atas kesempatan dan pemberian materinya. Ya, Nah, sama-sama. oke. Nah, karena tadi udah banyak banget nih buat teman-teman yang udah bertanya, aku mau ngasih tahu juga untuk teman-teman yang sudah bertanya, akan ada hadiah nih, hadiah sedikit sih, tapi pokoknya hadiah lah buat teman-teman ya. Biar semangat mengikuti webinarnya kan, jadi harus ada hadiah nih kan. Nah, jadi tadi teman-teman panitia yang lain juga udah memilih 3 orang penanya menarik nih. Oh, 3 orang pertanyaan menarik ya. Dan udah dipilih dari panitia nih. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, untuk 3 orang penanya tercepat dan termenarik nih, jatuh kepada Jihan Putri, Serene, dan Rahmawati. Selamat untuk Jihan Putri, Serene, dan Rahmawati. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum mendapatkan hadiahnya nggak apa-apa, nanti diikutin aja webinar-webinar berikutnya ya, pasti akan ada hadiah-hadiah lainnya juga. Dan selamat untuk Jihan Putri, Serena, dan Rahmawati. Mungkin nanti setelah selesai acara ini bisa langsung konfirmasi melalui WhatsApp karena sudah ada di grupnya kan, nanti akan diberitahu lebih lanjut oleh panitianya. Sekali lagi selamat. Nah, oke, baik. Setelah ini akan ada pemberian sertifikat untuk Kang Kiki Gumelar dari Himpunan Administrasi Keuangan Publik. Nah, oke. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Kang? Ini dia sertifikatnya? Atau belum terlihat? Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Oke. Gak apa-apa, kayaknya saya udah terima ya di Garut ya. Oh, gitu. Ada deh kayaknya. Coba mungkin ini belum muncul sertifikatnya. Ya. Ya. Baik, mungkin oh iya, mungkin untuk yang dikirimkan ke Garut itu adalah plakat, Kang. Oh iya, Iya. oke. Plakat sudah kami kirimkan langsung ke Garut. Nah, ini dia sertifikatnya. Ya, terima kasih sekali lagi Kang Ya, Kiki. terima kasih semuanya teman-teman dari AKP Unpad. Hatur Iya, nuhun. nah, mungkin untuk teman-teman PDD bisa dibantu dokumentasinya. Dan sebelum itu mungkin Kang Kiki bisa memberikan sepatah dua patah katanya dulu, Kang. Oke, terima kasih kepada Hima AKP Unpad. Saya senang sekali dan untuk memotivasi teman-teman dari peserta webinar hari ini, saya selalu punya 3 kata yaitu traveling, coklat, and dream. Saya selalu bermimpi dan bagaimana cara menggapai mimpi itu yaitu dengan jalan-jalan karena saya pun punya hobi traveling dan saya menerapkannya semuanya dalam produk yang saya buat. Jadi ya sama seperti saya tentukan 3 kata dalam Anda yang sangat ingin Anda capai. Kalau saya adalah dreaming, bermimpi, traveling, jalan-jalan, dan terakhir adalah coklat. Karena saya juga tahu coklat itu manis dan
bisa benar-benar berpengaruh positif terhadap hidup saya. Jadi tentukan 3 kata yang terpenting dalam hidup Anda dan coba raih itu semua. Terima kasih. Oke, nah buat teman-teman diingat tuh dreaming, coklat, and traveling. Waduh, luar biasa. Biar menjadi semangat untuk kita juga ya Kang, biar bisa seperti Kang Kiki Gumelar ini. Oke, baik. Terima kasih ya Kang. Sekali lagi Ya, nggak berhenti-berhenti aku mau ucapkan terima kasih banyak sama Kang Kiki. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. sama-sama. Oke. Nah, untuk teman-teman peserta, setelah selesainya acara webinar ini, jangan lupa untuk dicek grup WA-nya karena akan ada G-Form review yang teman-teman harus isi. Karena G-Form tersebut berguna untuk pengiriman sertifikat juga nantinya. Oke, baik. Gak terasa nih waktu sudah menunjukkan bahwa acara webinar kewirausahaan ini harus berakhir. Tapi sebentar dulu teman-teman, ada yang kurang juga nih, kita belum foto bersama. Ini nggak boleh ketinggalan, apalagi masih ada Kang Kikinya juga di sini. Apalagi kan harus ketemu owner langsung dari Cokodot nih kan. Oke, baik buat teman-teman dari peserta lainnya, boleh dinyalakan dulu kameranya karena kita akan foto bersama. Yuk, buat para peserta, ayo kita on cam. Untuk Akang Teteh dari PDD bisa dibantu untuk dokumentasinya. Oke, baik. Mungkin bagi peserta yang belum bisa on cam, nggak apa-apa. Kita akan tetap mengabadikan. Oke. Ya. Mungkin Akang Teteh dari PDD bisa dibantu. Mungkin aku aja kali ya. Ya, boleh. Oke. Ini kan ada 3 slide ya, satu-satu ya. Oke. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Ini baru sedikit nih nyalin on cam nggak apa-apa? Iya, ayo buat teman-teman para peserta lainnya boleh on cam. Oke, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide ketiga terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih Akang dari PDD yang telah membantu mendokumentasi. Terima kasih juga untuk peserta yang telah hadir di webinar kewirausahaan siang hari ini. Baik, kalau begitu izinkan saya menutup acara webinar kewirausahaan kali ini. Saya Andita dan segenap panitia yang bertugas pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Kiki. Terima kasih Kang. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Kiki. Terima kasih semuanya yang udah join. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Recordnya mungkin boleh dimatiin aja.